Halo YouTuber semua, semoga kalian semua sehat selalu dan sudah melewati banjir-banjir untuk yang tinggal di Jakarta. Sama kayak gue juga lagi kena banjir. Makanya sekarang gue lagi dari kantor dan gue nginep udah sekitar 2 mingguan lah. Oke, lupain masalah banjir. Semoga lu semua bisa melewati banjir tanpa kehilangan, tanpa rasa sakit, tanpa apapun itu yang ngelewatin semua. Oke, buat yang belum kenal gue, kenalin gue Teran. Tapi nama asli gue Aldi Teran Putra. Dan banyak orang yang manggil gue Teran itu karena masa-masa lalu gue yang banyak orang yang mengenal gue dengan nama Teran, bukan seorang Aldi. Tapi belakangan banyak yang sudah mulai kenal gue Aldi dibanding Teran. Nah, itu gue bersyukur. Nah, sekarang gue bukan mau cerita masalah kenapa gue dipanggil Teran atau gue dipanggil Aldi, tapi gue mau sedikit cerita tentang kenapa sih banyak banget orang yang tidak suka sulap. Bingung? Ya, gue juga bingung kenapa. Mungkin hanya sebagai penikmat, karena gue juga penikmat. Tapi gue lagi belajar bagaimana caranya untuk melakukan sebuah teknik sulap seperti sulap yang ada. Oke, sebelumnya gue cerita dulu. Jadi waktu minggu lalu, kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu, gue ketemu sama temen gue Boris. Dan gue banyak belajar sama dia bagaimana caranya untuk bermain sulap. Karena sulap banyak banget genrenya, mulai dari escapologis, meloloskan diri, kemudian mentalis, banyak yang kalian tahu, kemudian pickpocket, banyak yang nggak tahu itu seperti apa. Ya lu tahu pencopet, ya itulah pickpocket. Kemudian banyak. Dan kenapa gue bisa ketemu sama Boris, karena satu kesamaan sih yang kita tahu ya, dia ngelakuin apa enggak, tapi gue suka ketika dia bermain dengan ini, kartu. Ya gue lebih sekarang lagi belajar bagaimana cara bermain kartu yang baik dan benar, karena susah banget menurut gue. Tapi di pertemuan itu gue nanya, kenapa sih di Indonesia tidak dibikin satu acara yang mengemas acara sulap. Ternyata jawabannya simpel, gak banyak yang suka sama sulap. Gue juga heran, gak tahu kenapa. Oke, jadi setelah pertemuan itu gue banyak tambah tahu lagi, belajar lagi, baca ebook, kemudian belajar video dari YouTube, belajar bagaimana basicnya sulap. Dan sekarang gue akan bagiin buat lu semua yang suka sama sulap, basic dari seorang magician itu apa sih. Oke, terutama kartu ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana lu memegang kartu. Banyak sih yang memegang kartu tipikalnya lo kayak gini atau memegang kartu begini, tergantung tangan lo. Dan biasanya hal yang paling familiar dilakukan oleh pesulap itu adalah, dan gue baru tahu itu cara megangnya adalah seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Dengan banyak ilusi-ilusi yang bisa kita lakukan ketika kita memegang seperti ini, dan banyak cara yang kita kerjakan bisa dilakukan dengan cara memegang seperti ini. Tapi semua balik lagi ke magiciannya masing-masing. Dan menurut gue ini nyaman gue megang kartu seperti ini. So, oke, itu megang kartu basic banget, gimana cara megang kartu. Nah, yang kedua gue mau ngasih tahu beberapa cara pesulap biasanya untuk ngacak-ngacak kartu atau cutting kartu. Nah, salah satunya yang sederhana menurut gue adalah one hand cut. Gimana? Itu seperti ini. Oke, gue balik dulu deh biar enak. One hand cut, ngebagi 2 buah kartu dengan satu tangan. Itu sederhana banget yang dilakuin, yang harus bisa. Dan jujur gue juga baru belajar beberapa hari ini aja sih melakukan one hand cut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang dilakuin sama magician atau pesulap untuk cutting bagi kartu itu adalah false cut. False cut itu seperti ini. Oke, membagi kartu dengan 2 tangan, membagi 2 kartu dengan 2 tangan. Gampang banget, itu dasarnya. So, kemudian habis cutting ada yang namanya shuffle.
Gua nggak tahu, tapi yang paling familiar sama dilakukan sama pesulap itu adalah reverse shuffle. Paling gampang, paling sederhana, dan paling simpel menurut gue. Itu untuk shuffle. Dan sebenarnya shuffle tuh banyak fungsinya. Mulai dari itu reverse shuffle. Kita bisa kontrol card, kita bisa mengatur kartu kita bisa banyak yang dilakukan lah. Terutama untuk controlling kartu. Ntar gue contohin. Kayak gini. Ini Hindu shuffle. Sama lah, banyak shuffle atau begini. Itu Hindu shuffle. So, sekarang gue tunjukin kegunaan dari shuffle. Oke, gue mau nyontohin. Anggaplah kalian pilih kartu. Oke, ini ya pasti gue ngeliat ini 6 kritik. Oke. So, kartunya kita taruh. Anggaplah penonton temen yang ngajak main naruh kartunya dipegang, dan kita bisa suruh oke cut, mereka mintanya di sini dibagi dua, mereka taruh di sini. Nah, sebenarnya cut itu banyak banget fungsinya, dan gue nggak tahu gimana ceritanya, harus mengontrol kartu lo, dan gue nggak tahu itu tadi kartu ada di mana, dan gue shuffle, dan secara nggak gimana lo akan ada di atas. Itu teknik untuk kontrol kartu. Oke, buat teman-teman yang mau belajar sulap, silahkan belajar sulap di YouTube, atau bisa lo lihat ke Magic Morning-nya Boris. Linknya ada di deskripsi, dan see ya.